Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama dengan rekan saya, Ibu Kiswati. Pada pagi hari ini akan melakukan kegiatan perdana yaitu supervisi akademik, yaitu kegiatan pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi, Bu Kis. Selamat pagi, Pak Wawan. Bu Kis, hari ini sibuk apa tidak, Bu? Kebetulan tidak, Pak. Tidak sibuk ya? Iya. Nah, sekarang di kelas Bu Kis ada... Tadi di kelas ada PAI, Pendidikan Agama Islam, Pak. Iya. Boleh minta waktu sebentar ya, Bu Kis ya? Iya, boleh, Pak. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, yaitu kegiatan sebelum observasi besok. Nah, kemarin sudah saya beritahu ke Bu Kis, karena sebelumnya saya akan membantu pada kegiatan kali ini, kegiatan pra ini membantu untuk meningkatkan kompetensi Bu Kis yang berkaitan dengan kompetensi mengajar ya. Nah, di sini nanti Bu Kis bisa bercerita santai atau ngobrol bareng bersama saya dalam kegiatan pra observasi ini. Iya, Pak. Bagian ini atau hari ini itu untuk kesiapan buat observasi Bu Kis. Kegiatan observasi besok yang saya lakukan itu pada tahap ini kita pengennya Bu Kis itu pengennya ngobrol tentang apa yang diharapkan untuk omongan pagi hari ini. Yang saya harapkan Pak Awan, setelah ini kita bisa saling bertukar pendapat dan juga saling bertukar pengalaman terkait pembelajaran yang saya lakukan di kelas nanti, Pak. Jadi saya mengharapkan saran dari Pak Wawan untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan nantinya supaya lebih baik lagi, Pak. Oke, jadi Bu Kiswati ini mengharapkan kita saling sharing ya, bertukar informasi terkait pembelajaran yang akan Bu Kiswati lakukan besok. Oke, jadi semoga saya bisa membantu Bu Kis dalam mempersiapkan dan Bu Kis merasa tidak terbebani dengan kegiatan besok itu observasi. Nah, kalau boleh tahu, Bu Kiswati besok pagi itu mengambil materi tentang apa? Kebetulan besok saya mau mengambil materi pembelajaran IPAS tentang transformasi energi di sekitar kita. Oke, IPAS ya, Bu? Iya. Nah, tujuan pembelajaran yang Ibu susun di RP itu apa ya? Tujuan pembelajaran saya besok adalah siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi di sekitarnya melalui pengamatan, Pak. Oke, jadi IPAS ya. Nah, tujuan pembelajaran dari Bu Kis tadi sudah disusun. Oke, materinya tentang perubahan bentuk energi. Nah, sudah melakukan beberapa persiapan yang untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Kis. Itu kira-kira sampai apa, Bu, hari ini? Yang saya siapkan untuk besok perangkat pembelajaran, Pak. Baik itu RPP maupun media pembelajaran, bisa LCD proyektor, kemudian LKPD dan evaluasi. Oke, jadi sudah lengkap sekali ya Bu Kis ya. Iya, Pak. Nah, yang Bu Kis rencanakan dan Bu Kis siapkan terkait pembelajaran besok tentunya beberapa materi ya, yang ada yang sulit, mungkin ada yang sulit dalam menyampaikannya dan siswa itu sulit menangkapnya. Di sini berkaitan dengan apa, Bu? Oke, dalam pembelajaran IPAS ini mungkin anak itu kemampuannya berbeda-beda ya, Pak ya. Ada yang kemampuan untuk menangkap pelajaran itu mudah dan juga ada yang susah, Pak, dalam menangkapnya. Seperti itu. Oke, jadi yang disampaikan tadi adalah tentang kesiapan belajar siswanya ya. Iya, Pak. Nah, di sini saya melihat antara keterampilan siswa dalam menangkap pembelajaran ada yang bagus, ada yang sedang saja, begitu ya Bu Kis ya? Iya, nah, betul sekali, Pak. Terkait kesiapan belajar siswa, tentunya Bu Kis sudah punya strategi atau model pembelajaran. Nah, terkait apa ya tadi, materinya transformasi energi.
Coba Bukis bisa ceritakan bagaimana model atau strateginya Bukis dalam melakukan pembelajaran besok. Tadi sudah saya jelaskan di atas ya Pak, karena menurut saya itu dalam menangkap pelajaran mungkin kan ada yang gampang, ada yang sedang, dan juga ada yang sulit ya Pak untuk menerima atau menangkap penjelasan dari saya. Dan tentunya saya ini sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beraneka ragam atau lebih menarik ya Pak, supaya anak bisa menangkap. Dan untuk memfasilitasi anak didik saya baik yang mudah dalam menangkap ataupun yang sulit dalam menangkap pembelajaran yang saya lakukan, di sini saya akan menggunakan media-media pembelajaran benda yang konkret Pak, benda yang konkret. Kemudian saya juga menyiapkan lembar kerja. Ini nanti saya buat 3 kelompok Pak, 3 kelompok yang nantinya pada saat siswa melakukan diskusi, setiap kelompoknya nanti saya beri kesempatan untuk mengajukan 2 pertanyaan ya di setiap diskusi itu tadi. Dan saya juga nanti akan menyiapkan juga supaya siswa itu lebih paham, lebih cepat dalam menerima pembelajaran IPAS yang saya lakukan. Bagus sekali ya Bu. Jadi Bu Kiswati sangat mempersiapkan terkait dengan alat peraga ya. Alat peraga, terus berarti alat peraga itu menyesuaikan kebutuhan siswa. Nah, berarti nanti ada video. Ada video dari masing-masing perubahan energi. Nah, yang akan digunakan. Oke, bagus sekali Bu Kis. Ada beberapa siswa yang tergolong sulit atau tidak bisa memahami itu, saya lihat Bukis sudah melakukan persiapannya terkait kebutuhan belajar. Nah, dari kebutuhan belajar itu muncul pembelajaran yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi. Jadi siswa yang membutuhkan bantuan seperti yang sulit dalam menangkap pembelajaran itu bisa di Bukis tadi menyebutkan melalui pengamatan di buku atau di media lain atau dengan media konkret. Itu bagus sekali Bu. Nah, untuk tadi yang melakukan pengamatan atau membaca masih rendah, Bukis bisa memberikan bantuan seperti apa? Yang pastinya yang sudah saya lakukan yaitu saya mengawasi anak-anak Pak dalam mengamati video melalui laptop yang sudah saya fasilitasi Pak. Kemudian bacaan yang juga sudah saya berikan materinya, kemudian gambar itu juga nanti anak-anak juga akan menempel itu perubahan energi apa itu yang terjadi ke dalam LKPD-nya itu nanti Pak. Ya, jadi sudah ada pandangan ya Bu Kis ya? Iya, ada Pak. Pandangan untuk merencanakan pembelajaran ini sedetail mungkin supaya nanti pada waktu di kelas Bu Kis sudah siap dalam prosesnya ya? Iya Pak. Oke, nah terkait dengan apa yang Bu Kis siapkan tadi, ada beberapa hal yang masih kurang. Ya Pak, ini masih dalam proses dalam pembuatan perangkatnya Pak maupun medianya biar nanti pembelajaran bisa berjalan dengan baik Pak. Oke, mau mengerjakannya atau melengkapinya kapan Bu? Setelah ini Pak, setelah ini saya kerjakan. Nah, dalam pembuatan perangkat atau media atau bahan-bahan lain yang mendukung itu, Bukis itu meminta bantuan ke siapa? Tentunya ke rekan-rekan guru yang lain ya Pak Wawan. Jadi nanti rekan-rekan bisa membantu saya dalam menyiapkan perangkat pembelajaran itu tadi. Bagus sekali. Nah, jadi sudah ada kolaborasi antara Bukis dengan teman-teman guru. Nah, untuk itu tadi kan Bukis sudah menceritakan strateginya yang akan Bukis lakukan persiapan. Tentunya dalam proses pembelajaran ini Bukis sendiri sudah melakukan pengembangan diri dan ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan sesuai dengan kegiatan supervisi akademik besok. Ini nanti saya sampaikan di awal, kita akan mengenai tentang pengembangan diri dalam kegiatan supervisi. Coba Bukis sampaikan, kira-kira
apa yang bisa saya bantu dengan area pengembangan diri Bugis untuk meningkatkan meningkatkan kompetensi Bugis. Saya di sini pengennya meningkatkan tentang area pengembangan intelektual saya yang berisi bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak-anak supaya lebih supaya lebih jelas lagi gitu ya Pak ya. Yeah. Jadi anak-anak itu mudah menangkap dan lebih mudah mencerna ya, memahami penjelasan dari saya. Saya di sini pengennya itu mengembangkan tentang pengembangan intelektual ya Pak ya. Yang isinya bagaimana cara saya untuk bisa menyampaikan materi kepada anak itu supaya lebih mudah, lebih gampang dicerna oleh anak. Dan di sini dalam membantu pembelajaran yang menarik itu saya menggunakan benda-benda konkret ya supaya bisa membantu pembelajaran itu lebih bermakna ya Pak ya. Kemudian dalam pengembangan emosional di sini karena emosi anak itu beragam ya Pak ya. Di sini dalam pembelajaran IPA di sini itu bagi saya itu sangat sangat sulit sekali Pak. Saya sulit sekali kalau IPAS itu tidak menyenangkan untuk anak. Bosan, mereka bosan sehingga beberapa dari anak juga tiba-tiba bilang, Bu ini sulit, Bu ini sulit, ini gimana? Nah, di sini saya ingin belajar bagaimana mengembangkan kemampuan sosial emosional anak dan bagaimana untuk bisa mengontrol emosi anak. Ya, jadi yang saya tangkap dari Bugis tadi, yang pertama itu untuk ingin mengembangkan kemampuan mengajar ya, kemampuan mengajar yang terkait dengan materi tadi. Nah di sini kompetensi guru berarti kompetensi pedagogik. Seperti yang dikemukakan tadi. Yang kedua itu mengembangkan KSE. KSE itu kompetensi kepribadian sosial yang untuk menghadapi keberagaman siswa atau karakter siswa memang terkendala, Bu. Contohnya kadang pada saat kita mengajar itu kita sudah masuk di kelas menerangkan bla bla bla, terus ada siswa yang menutup, Bu bosan Bu materi IPA Bu, gitu mesti ada. Terkait itu bagaimana strategi Bugis dalam mengatasi siswa yang ada kadang kita sudah capek-capek menerangkan terus Bugis ada kata capek Bu, capek banget. Strateginya Bugis untuk dijelaskan lagi. Di sini saya berusaha untuk menyiapkan pembelajaran yang tentunya lebih baik ya Pak ya dari pembelajaran yang biasa saya lakukan kesehariannya. Ya, dan juga menurut saya kalau saya menggunakan benda-benda konkret mungkin nanti anak akan lebih memahami dari pembelajaran yang saya lakukan Pak. Bagus. Nah terkait strategi itu tadi, pengembangan sosial emosionalnya itu bagaimana? Tadi saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap ya Pak ya supaya nanti itu dalam pembelajaran dalam prakteknya nanti saya bisa menyampaikan materi dengan lebih jelas pada anak dan juga untuk mengembangkan kemampuan saya dalam menata emosi anak ya. Kemudian saya di sini menggunakan benda-benda yang konkret atau nyata Pak. Jadi bagus sekali. Sudah melakukan strategi yang tepat dan bisa membedakan antara apa yang tugas yang diberikan terkait dengan diferensiasi kepada pembelajaran pada siswa. Itu masalah diferensiasi konten. Nah, jadi bahan ajarnya berbeda, kemudian diferensiasi proses. Jadi tadi kan materinya transformasi energi, jadi melakukan proses transformasi energi itu diferensiasi proses. Nah, kesiapan Bugis sudah bagus sekali. Saya minta nanti pada saat saya melakukan observasi supaya lancar dan tidak ada kendala. Nah, untuk kegiatan observasi kira-kira kapan gitu? Besok ya Pak ya. Kalau saya sudah siap berarti hari Jumat saya sudah siap untuk melakukan pembelajaran tersebut. Jadi baik, terima kasih Ibu. Kalau tadi ini sudah lega ya, sudah plong ya, dan siap untuk melakukan
Siap. kegiatan besok pagi ya. Oke. Ya, terima kasih Bukis atas waktunya pagi ini. Saya akhiri ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian ini, anak? Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh kepala kelas. Silakan Anda memimpin doa semuanya. Ya, Adi, silakan langsungkan. Memimpin doa dulu untuk memulai pelajaran kita yang kedatangan pada pagi ini. Dari pagi sampai siang nanti bisa berjalan di mana. Oke, setelah kita berdoa, dulu mau ngecek dulu ya pelajaran hari ini. Ini, Aman, Asa, Adi, Kevin, Tata, juga, Ika, Bunda, tiga semua ya. Sekarang Guru mau tahu perasaan kalian pada pagi hari ini tuh seperti apa. Jadi untuk nanti pembelajaran kedepannya biar lebih enak, lebih nyaman, Guru mau tahu dulu perasaan kalian pada pagi ini itu apa. Bagaimana perasaannya? Bisa dilihat dari Hila ya. Bagaimana bisa dilihat apakah sedih, apakah bahagia, apakah kecewa. Lalu alasannya bagaimana? Ayo silakan maju Hila. Yang mana? Perasaannya yang bagaimana? Yang mana? Pilih di sini. Oh, bisa dipilih di sini yang mana perasaannya? Oke, Hila hari ini bagian anak. Kenapa? Kenapa kau bagian? Karena bisa berangkat ke sekolah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Hila. Ya, Hila. Ayo maju Hila. Untuk mengambil emosi namanya emosi anak. Iya. Ya, yang diambil emosinya apa? Sedih, marah, marah seperti marah, kenapa marah? Dimarahi ibu, nggak apa-apa, jelas berarti. Saya juga masuk. Biar guru tahu perasaan bagaimana. Kita sedih, masa tidak nyata tidak? Ayo hari ini bahagia juga. Kenapa bahagia? Dapat teman banyak, temannya banyak. Oke, terima kasih. Semuanya aman, maju ya. Maju ya. Pilih. Sedih yang teman-teman. Hari ini aman sedang sedih. Samunya cuma 2.000-an, samunya cuma 2.000. Biasanya berapa? Kurang ibu. Oke, tidak apa-apa. Besok kita tambah lagi ya. Makanya rajin belajar supaya otaknya tidak bisa maju. Saya emosional. Oke, dia juga bahagia hari ini. Kenapa bisa bahagia ini?
sampai bisa anak-anak sekolah. Ini yang juga menunjukkan emosi kalian pada ini ya. Kayak nanti kita belajarnya sampai siang itu selesai rasa kita ya. Kalau nanti ya dikasih ya senang-senang gitu ya. Kemudian tujuan sekarang kita nyanyi dulu. Kalian tahu lagu yang judulnya Tik Tik Hujan? Tahu? Dulu ya, biar kita bagian yang sedih-sedih bisa bagian 1, 2, 3. Hujan itu terjadi di musim kemarau apa di musim hujan? Hujan. Kemudian lu mau tanya lagi, kalau musim penghujan kan setiap dari hujan terus habisnya kalau Jawa ini kan berdiri aja. Kalau hujan terus menerus itu yang terjadi apa? Dia berdasarkan bagaimana kalau punya gambar. Yang kalian dulu punya gambar. Kira-kira gambar orang apa itu? Dunia. Jadi, kalian pernah merasakan seperti itu? Pernah. Kalau kalian kejadian seperti itu, dan kalian lakukan apa? Pakai selimut, ya yang lain. Gosok-gosok tangan yang lain. Minum teh hangat. Memakai jaket yang lain. Minum ya. Minum susu hangat. Apa yang dilakukan kalau sedang begini seperti itu? Ya, minum teh hangat, pakai jaket, pakai selimut. Ya, itu yang kita lakukan untuk supaya badan kita itu terasa hangat. Tadi ada yang menjawab apa tadi? Menggosok-gosokkan tangan. Kita gosok-gosokkan terus. Rasanya bagaimana anak? Kalau tangan kita merasa apa? Panas. Berarti yang terjadi apa ini? Dalam tubuh kita. Tangan kita gerakkan. Kemudian telapak tangan kita menjadi panas. Kemudian suhu badan kita juga menjadi hangat. Jadi di sini ada yang namanya perpindahan energi. Perpindahan energi ya dari panas. Ya betul sekali, dari berat kita tadi menggerak-gerakkan tangan. Setelah itu badan kita menjadi panas atau hangat. Nah, itu namanya energi. Nah, dulu ada lagi. Tadi kok dulu bilang energi, ada tahu energi itu apa ya? Tunjuk tangan. Energi itu apa ya? Perubahan ya, yang lain. Energi itu apa? Energi itu apa? Ada yang tahu? Nah, energi. Ada yang tahu energi itu apa? Kita bisa lari kalau kita punya energi. Energi itu apa? Iya, betul Lisa. Tepuk tangan untuk Lisa. Kemudian, guru di sini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu apa? Saya juga di situ apa? Peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan energi
dari buku yang kalian baca bisa ditulis di sini, ya. Bisa ditulis di sini, bisa mepet di sini, ya. Terus di sini yang harus diskusi, kalian diskusikan. Dan kita yang gunakan diskusikan, mana itu maksudnya? Ya, bagaimana itu? Jadi ngomongkan dengan ini energi apa? Ditempel di sini. Kan dicari tadi. Ini sudah ini saja. Ya, cari lagi energi yang lain. Kan masih banyak di sini. Udah ditempel. Isi bawahnya. Satu-satu, Bu. Oke, udah selesai yang mana ya diskusinya ya? Nempelnya sudah, yang melihat hasilnya sudah. Oke, sekarang kelompok aku silakan lanjutkan untuk bisa mempresentasikan atau membacakan diskusinya. Mana hasilnya?
Yang pas jawabannya? Ya. Saya bertanya lagi yang lain? Tidak. Ya, dari presentasi dari kelompok kelompok pisang. Saya kasihkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang mana yang berhasil? Kami dari kelompok pisang. Saya akan mencapai presentasi dari kelompok pisang. Ada yang mau bertanya dari kelompok anggur? Ada yang mau bertanya dari kelompok anggur? Ayo kelompoknya, silakan bertanya. Ya, bisa jawab ini. Kenapa kok bisa begini? Ada jawabannya kenapa? Dari energi, listrik. Apa saya lagi yang dari kelompok apa? Siapa yang mau jawab dari kelompok pisang? Terima kasih untuk kelompok pisang yang sudah membacakan hasilnya. Kita beri tepuk tangan. Sekarang dengarkan teman-teman. Suaranya yang keras. Ada yang mau bertanya dari kelompok pisang atau kelompok anggur? Atau bertanya kepada kelompok anggur yang belum jelas tentang materi program untuk energi? Yang Kevin dari kelompok pisang. Iya, kenapa setrika bisa panas? Siapa yang mau menjawab? Siva? Karena? Iya, karena energi listrik menjadi energi panas. Sudah paham, Kevin? Iya, sudah. Yang lain? Yang lain? Mau bertanya dari kelompok bisa kenapa bekas mati bisa ada? Itu dilihat. Oke, terima kasih. Ada bertanya lagi? Jaga kayak gimana? Anggur? Ya,
bisa juga anak-anak. Ya, energi listrik jadi energi. Ya, dia lampu. Lampu kalau bisa menyala kenapa ya? Dia tahu? Lampu? Ya, energi listrik jadi energi cahaya. Nah, dia di sini Bukis mau membagikan gambar evaluasi. Nanti bisa kalian kerjakan. Selamat siang Bu Kiswati, gimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Pak Awan, kabarnya alhamdulillah baik hari ini. Saya minta waktunya sebentar, bisa nggak Bu? Ya Pak, nggak apa-apa, kebetulan lagi nggak sibuk ini. Saya hari ini mau bincang-bincang Bu, mau sharing tentang yang Ibu lakukan kemarin soal praktik mengajar di kelasnya Ibu. Ya Pak. Bu Kiswati, ada yang pengen dibicarakan apa tidak? Ada Pak. Ya. Apa Bu? Saya pengen sharing-sharing Pak tentang pembelajaran saya yang saya lakukan kemarin. Bagaimana kekurangannya, bagaimana perbaikannya nanti yang bisa saya lakukan. Saya mohon dari Pak Wawan untuk bisa memberi masukan kepada saya. Oke, jadi Bu Kiswati pada siang ini ingin sharing berbagi tentang pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan. Nah,
Saya pengen tahu dulu nih, di sini gimana perasaan Ibu setelah mengajar kemarin? Saya merasa lebih lega Pak terkait pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Saya kemarin juga sudah melakukan perencanaan pembelajaran yang jauh lebih baik, dan saya juga menggunakan media yang jauh lebih baik dari yang saya lakukan seperti biasanya. Perasaan saya plong Pak, karena anak-anak juga merasa sangat antusias sekali dengan pembelajaran yang saya lakukan. Gitu ya Bu ya. Saya lihat kemarin ya seperti itu. Saya ingin bertanya dengan Bukis, apa rencana perbaikan yang Bukis? Kan kemarin kan sudah saya melakukan pra-observasi. Ya, kegiatan observasi. Apakah rencana di waktu pra itu sudah tercapai? Apa belum, Bukis? Kemarin saya merencanakan untuk menggunakan benda-benda yang konkret. Ya, kemudian saya juga sudah memberi batasan waktu kepada anak untuk melakukan diskusi. Dan dalam hal mengajukan pertanyaan saya juga memberi batasan. Jadi setiap pertanyaan itu setiap kelompok saya kasih kesempatan untuk 2 penanya saja. Seperti itu Pak yang sudah saya lakukan kemarin itu perencanaan saya. Oke, berarti Bukis itu sudah sudah merencanakan sesuai tahap-tahapnya ya. Sudah terlihat semua yang baik dari Bukis. Tadi sudah merasa bahwa pembelajaran yang sudah dilakukan Bukis itu sudah terencana dengan baik. Nah, sekarang apakah tujuan pembelajaran yang ada di RPP itu sudah mengena untuk anak-anak apa belum? Sudah mengena Pak, alhamdulillah ke anak-anak itu. Jadi anak-anak sudah bisa mengidentifikasi perubahan bentuk-bentuk energi di sekitarnya melalui pengamatan. Oke, bagus. Nah, sekarang yang tujuan apa yang diharapkan yang sudah tercapai dari siswa, mari kita identifikasi bersama gitu. Dengan pembelajaran Bukis sampaikan apa yang menjadi keunggulan dari pembelajaran waktu observasi kemarin itu, yang menjadi unggulan Bukis itu apa? Yang Bukis rasakan. Terus yang kedua, yang sudah baik itu yang harus dipertahankan itu apa? Dan kekurangannya pada waktu pra itu apa? Coba Bukis ingatkan, dan terus kalau yang baik Bukis tingkatkan. Coba Bukis bisa ceritakan. Kalau menurut saya itu pembelajaran yang saya lakukan kemarin sudah lebih baik ya Pak. Jadi pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu kan pembelajaran yang kontekstual ya. Itu sudah saya lakukan berdasarkan apa yang dibutuhkan anak ya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga saya juga sudah menggunakan benda-benda yang secara konkret. Jadi anak-anak lebih mengenal dalam pembelajaran itu, dan juga sangat membantu anak-anak sekali, terutama dalam mencapai suatu pembelajaran itu. Dan media pembelajarannya juga yang lebih menarik Pak. Kemudian kalau menurut saya itu tidak harus apa yang saya harus siapkan itu menggunakan benda-benda yang ada di sekitar saya. Saya rasa itu juga sudah bisa dijadikan suatu media pembelajaran. Baik Ibu. Terkait apa yang sudah baik menurut Bukis, yaitu dipertahankan. Kemudian untuk yang kedua, tadi apa yang sekiranya menurut Bukis itu masih kurang? Yang saya rasa masih kurang dalam pembelajaran itu, saya masih kurang dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Oke, itu yang saya tangkap ya. Pak. Dengan praktik pembelajaran berdiferensiasinya masih kurang. Nah, kemudian rencana apa? Ya, di sini saya besok insya Allah mau mencoba memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Saya juga harus menggali ilmu-ilmu lagi Pak besok. Jadi saya juga akan mencoba mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kemudian saya juga mencari sumber-sumber lain yang bisa saya pelajari, baik itu melalui media sosial maupun yang lain. Bagus sekali rencana Bukis.
sangat luar biasa. Tadi yang pertama melakukan pelatihan mandiri di PMM, kemudian belajar mandiri dari Sumber-sumber lain media, media YouTube, Instagram, atau yang lain. Nah, kira-kira kapan Ibu Kis untuk melakukan kegiatan tadi yang sudah Ibu rencanakan? Kapan? Secepatnya Pak, dalam kurun waktu 1 minggu ke depan mungkin insya Allah bisa saya lakukan untuk menyelesaikan itu semua. Semoga lancar ya Bu Kis ya, terkait pengembangan diri Bu Kis tadi. Nah, kira-kira siapa yang menjadi sumber atau yang Bu Kis harapkan ada membantu Bu Kis dalam mendukung kegiatan tersebut, dalam pelatihan tersebut? Yang pasti yang mendukung saya di sekolah rekan-rekan guru Pak, rekan-rekan guru yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah maupun guru yang lainnya. Terutama ini saya perlu masukan dari Pak Wawan sendiri tentang video pembelajaran kemarin. Nah, betul. Nah, terus ya Bu, bagus sekali semangat Ibu dalam mengembangkan diri. Mudah-mudahan tentang rencana Ibu untuk mengembangkan diri supaya pembelajaran diferensiasi berjalan dengan baik, semoga lancar dan bermanfaat untuk siswanya di sekolah SD 3 Serangga kita ini. Saya doakan bisa lancar ya. Terima kasih Bu Kis bincang-bincang pada siang hari ini. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa memperbaiki dalam pembelajaran diferensiasi seperti itu Bu Kis, rencananya gimana Bu Kis?